Selamat datang di Tamela Podcast. Aku akan menemani waktu santai kalian ke depan dengan cerita-cerita yang menarik dari Toraja. Semoga cerita yang aku bagikan akan bisa mengisi waktu santai kalian dan bisa menjadi sebuah pengetahuan baru. Selamat mendengarkan. Hai, terima kasih sudah bersedia mendengarkan podcast ini. Terima kasih sudah bersedia memberikan sebagian waktumu untuk mendengarkan sedikit cerita dari aku. Awal tahun 2022, tepatnya bulan Januari, aku dan keluargaku berkunjung ke kampung halaman. Di sana, kami banyak menemukan keindahan yang ternyata menyimpan banyak cerita legenda yang sangat menarik untuk dibagikan kepada kalian. Tapi aku hanya memilih salah satu untuk kubagikan, yaitu legenda wisata Batu Mas Sayo. Mungkin beberapa dari kamu sudah pernah mendengar cerita ini, tapi bagi yang belum, silakan simak ceritaku. Aku menemukan cerita ini berawal dari perjalanan kembali dari kampung. Kami menempuh perjalanan selama 1,5 jam dengan mobil. Sepanjang perjalanan aku hanya menyimak beberapa cerita dari orang-orang di dalam mobil, hingga sampai pada pembahasan batu yang katanya memiliki cerita di baliknya. Namun sayang saat kami melewati lokasi tersebut, aku sudah terlelap ke dalam mimpi indahku karena pengaruh anti mabuk perjalanan. Namun samar-samar aku mendengar sedikit yang diceritakan oleh salah satu kerabatku itu. Dan pembicaraan tersebut aku mendengar sepenggal kata yang menjadi motivasi bagiku. Sebenarnya wisata seperti ini akan lebih terkenal jika dibuatkan narasi. Karena tempat ini mengandung cerita yang menarik loh. Di situ aku berpikir, apakah aku buatkan video perjalanan saja ya? Ala-ala video vlog gitu loh. Tapi karena keterbatasan kendaraan dan keterbatasan jalan, akhirnya aku memutuskan untuk membuat podcast yang memuat cerita menarik ini. Dahulu, hidup seorang anak perempuan yang bernama Buen Manik. Namanya seperti itu karena anak perempuan ini memiliki gelang dan kalung masak, yaitu kalung khas Toraja. Ia tak sendirian, ia hidup dengan ibunya dan seorang adik bernama Upe. Ibunya berniat untuk pergi ke pasar dan memerintahkan sebuah pekerjaan kepada anak sulungnya itu. Buen Manik diperintahkan untuk memasak Upe. Buen Manik yang sudah paham akhirnya menyetujui sang ibu. Beberapa saat kemudian ibunya kembali dari pasar dan menanyakan kepada Buen Manik, "Omba mi utammu?" Lalu Buen Manik menjawab ibunya, "Domo meja," yang artinya sudah tersedia di atas meja makan. Namun saat membuka tudung makanan, ibunya tidak mendapati daun keladi. Namun ia mendapati jari-jari Upe yang sudah terpotong-potong. Melihat hal itu, sang ibu sangat murka. Kemudian sang ibu mengejar Buen Manik berniat untuk membunuh sang anak sulung. Ternyata di sini Buen Manik mengalami kesalahpahaman. Ternyata yang dimaksud Upe oleh ibunya itu adalah daun sayur keladi. Namun Buen Manik mengira ibunya memerintahkan untuk memasak sang adik. Karena kesalahpahaman tersebut, Buen Manik pun ketakutan berlari untuk menghindari sang ibu. Saat berlari, Buen Manik memutuskan gelangnya dan semua manik-maniknya terlepas. Sehingga sang ibu berhenti untuk memungut manik-manik tersebut. Karena sang ibu berhenti memunguti manik-manik tersebut, Buen Manik memiliki waktu untuk berlari lebih jauh dari sang ibu. Cukup lama berlari menghindari sang ibu, akhirnya Buen Manik sampai di depan sebuah batu besar. Sesaat tiba di batu besar itu, Buen Manik berkata kepada batu besar tersebut, "Batu kumbuk batu tibungka bulawan, tibungka akola naulain depia tolana patein dokna." Saat ingin melompat ke dalam batu tersebut, Buen Manik tiba-tiba dicegat oleh ibunya dengan menarik rambut Buen Manik, sehingga rambut dan sarung milik Buen Manik tertinggal dan nampak di permukaan batu. Pada akhirnya Buen Manik bersatu dengan batu, namun rambut dan sarung Buen Manik tertinggal di permukaan batu. Sampai saat ini batu tempat Buen Manik melompat sudah dijadikan sebuah tempat wisata.
namun belum banyak dikenal oleh banyak orang. Batu tersebut dinamakan Batu Masayo. Kalau kalian berminat untuk mengunjungi tempat ini, kalian bisa mendatangi Kelurahan Buangin, Kecamatan Rantebuah, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tempatnya berada kurang lebih 5 km dari objek wisata Gumuk Pasir Pantilang. Sekian ceritaku kali ini, semoga cerita ini bisa mengisi waktu santaimu itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali.